Nah, kalau podcast sebelumnya kita membahas tentang hakikat surga yang pernah dihuni Nabi Adam alaihissalam. Kali ini kajiannya membahas tentang iblis menggoda Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang Adam alaihissalam dan Siti Hawa memakan salah satu pohon yang ada di surga atau memakan salah satu buah dari pohon yang ada di surga. Maka iblis membisikkan Adam alaihissalam dan istrinya dengan berpura-pura ingin menasehati dan menghendaki kebaikan kepadanya. Dia katakan bahwa alasan larangan tersebut bertujuan agar Nabi Adam alaihissalam tidak menjadi malaikat dan kekal di surga. Karena itu, dia menyebut pohon yang dimaksud dengan sebutan pohon khuldi atau pohon keabadian. Dalam surat Al-A'raf ayat 20, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang menutup mereka, yaitu auratnya. Setan berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Boleh jadi sifat-sifat pohon tersebut diterangkan sebagian dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sungguh di surga ada sebuah pohon di mana jika seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa terpedaya oleh bujuk rayu setan. Siti Hawa makan lebih dulu sebelum Nabi Adam dan dialah yang membujuk Adam alaihissalam untuk memakannya. Wallahu a'lam. Karena itu ada sebuah hadis terkait dengan masalah ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, kalau bukan karena Bani Israel, niscaya daging tidak akan busuk. Dan kalaulah bukan karena Siti Hawa, niscaya seorang istri tidak khianat kepada suaminya. Setelah mencicipi pohon terlarang itu, seketika itu pula aurat mereka tersingkap. Lalu mereka mencari dedaunan di surga untuk menutupi auratnya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menegur dan mengingatkan mereka akan larangan sebelumnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 22, tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah aurat keduanya dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Maka keduanya mengakui kesalahannya dan saat itu juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan di hadapannya. Keduanya berdoa, Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Maka Allah pun menerima taubatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Wallahu a'lam bishawab.